Pada kesempatan ini, video part yang kedua adalah masih tentang persiapan Olimpiade Sains, khususnya informatika dari sisi matematikanya. Nah, ini adalah part yang kedua, cukup lama sebelum part yang kedua keluar. Di part yang kedua, pembahasan masih soal-soal awal, jadi khususnya tentang bagian matematikanya. Nah, kita lihat dulu silabus. Nah, seperti yang ada di website sini, pada bagian silabus ada secara khusus ada bagian OSNK-nya. Nah, di sini diberikan beberapa materi yang diajarkan mengacu pada silabus OSN ada di tab sebelahnya. Kurang lebih Anda bisa pelajari di sini. Nah, kita akan untuk saat ini masih fokus ke bagian matematikanya, diantaranya teori himpunan, teori graf, geometri, kombinatorika, bagaimana membuat model matematis, dan deret geometri. Tetapi untuk hari ini kita tidak akan membahas materi khusus seperti pada part yang pertama. Kita akan coba langsung ke soalnya, dan dari soal kita akan coba elaborasi atau memperjelas kira-kira dasar materinya apa. Oke, kita mulai. Saya akan coba mengambil dari 2 tahun terakhir setidak-tidaknya, tapi untuk video ini videonya singkat saja. Mungkin ini start dari OSNK 2022. Kalau yang lalu nomor satunya sudah, nomor 2, 3, dan seterusnya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan di waktu part yang berikutnya. Oke, saya akan coba ambil dulu soal ini, masukkan di board yang saya pakai. Ya, saya sudah menyiapkan board yang akan digunakan. Nah, pada saat ini adalah soal nomor 2 pada OSNK tahun 2022. Nanti Anda akan melihat ada sedikit perbedaan OSNK 2021 dan 2022, di mana 2020 dan 2023 soal ceritanya cukup panjang. Anda harus cukup mahir untuk membuat model matematikanya. Nah, pada saat ini soalnya cukup panjang, jadi kalau ini dibaca dalam waktu 1 menit mungkin tidak akan dengan cepat, dan kalau tidak terbiasa soalnya mungkin Anda tidak akan dapat model matematikanya. Jadi pada intinya buat model matematikanya secepat yang bisa. Sebentar, saya pindahkan tabnya, saya lupa tadi. Ya, ini soalnya saya sudah pindahkan. Nah, singkat saja dalam Anda bisa baca. Mungkin Anda sudah pernah buat juga soal ini, tapi ini dari sudut pandang saya untuk mengerjakannya. Dalam pemilihan ketua asosiasi, bebek terdapat sekitar 120 bebek yang akan melakukan voting. Nah, sedikit kesulitan kalau membuat di dalam soal berbasis komputer, karena nanti kalau SMA berbasis komputer, kalau SMP masih pakai handphone kalau tidak salah, Anda akan kesulitan untuk melakukan mencoret soal-soalnya dibandingkan beberapa waktu lalu masih pakai soal kertas. Jadi Anda harus membuat catatannya secepat yang Anda bisa pada form yang pada kertas yang disediakan oleh panitia nanti. Jadi karena saya sudah berhasil mengambil soalnya, saya akan coba membuat beberapa garis besarnya. Nah, yang pertama di sini ada 120 bebek. Kemudian akan melakukan voting terhadap 3 kandidat utama, 3 kandidat ketua. Namanya mirip-mirip semua. Jadi untuk saya saat ini saya akan pakai simbol saja A, B, dan C. Ini untuk A. Jadi Quark untuk A. Kemudian Quick untuk B. Dan Quack untuk C. Hanya untuk memudahkan saja. Ini pennya. Ini Quark. Ini Quick. Dan ini Quack. Nah, A, I, E. Jadi A untuk Quark, B untuk Quick, C untuk Quack. Dalam pemilihan ini setiap bebek boleh tidak melakukan voting, atau melakukan voting setiap bebek boleh tidak melakukan voting atau melakukan voting ke lebih dari satu kandidat. Jadi dari hasil pemilihan diketahui ada 65 yang memilih Quark, diketahui ada 65 yang memilih Quick ada 45,
dan yang memilih kuek ada 42. Kemudian diketahui juga bahwa ada 20 bebek yang memilih kuak dan kan ada syarat di atas ya, bisa dibilang bisa memilih. Maka uh, yang memilih A dan B, ada 20, yang memilih A dan C ada 25, yang memilih A dan C ada 25, dan yang memilih B dan C ada 15. B dan C ada 15. Nah, ini sedikit masuk teori himpunan. Anda bagaimana untuk memilah-milah. Jadi kalau pakai konsep himpunan bisa ada, kalau Anda familiar dengan gabungan atau Anda familiar dengan irisan. Tapi bagi yang tidak familiar atau belum pernah, kita coba pakai ilustrasi singkat saja. Nah, kita cek dulu. Secara aturan, jika bebek memilih hanya satu kandidat, maka seluruh suara bulat. Jadi andaikan dia cuma pilih satu, suara bulat nilainya 3, oke, cukup jelas pernyataannya. Kalau dia memilih lebih dari satu, maka suara bulat akan dibagi rata sebanyak kandidat yang dipilih. Jika milih lebih dari satu kandidat, maka suara bulat nilai 3 akan dibagi rata sebanyak kandidat yang dipilih, berarti 1,5. Kandidat yang mendapatkan suara terbesar pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut akan menjadi ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jadi ini Anda akan perlu cari irisan-irisannya. Anda akan perlu cari mana yang memilih satu, mana yang memilih dua. Ya, saya sudah coba tuliskan kembali di sebelah sini. Nah, kita buat versi sederhananya saja, tidak terlalu banyak mengupas tentang teori himpunan. Nanti khusus yang akan mendalami matematika bisa nanti belajar lebih jauh tentang teori himpunan. Nah, oke, kita belajar. Saya buat seperti ini, Anda bisa buat dengan model mana saja, terserah kenyamanan Anda masing-masing. Nah, saya buat bersusun saja. Ya, saya tuliskan kembali, ini ada A, B, dan C, 65, 45, dan 42. Oke, sekarang yang memilih bersama A dan B ada 20. Berarti kita akan coba kurangkan ini. Kenapa dikurang? Karena kita mau mencari pemilih bersih yang hanya memilih satu saja. Berarti ini kita kurangkan, ini 20 dikurangkan, ini juga dikurangkan 20. Kita bisa kurang, dia dapat di sini 45, dikurang dapat sini 25. Berikutnya kita akan mencari pemilih bersama A dan C. Nah, A juga dikurangi 25, maka ini juga dikurangi 25, kurang, maka 42 juga dikurangi 25. Dikurang untuk yang sebelah kanan, di sini dia akan dapat 20, 15 tambah 12, 27. Oh iya, salah ralat ya, kelebihan. Oh, mana hapus ya. Ya, 42 dikurangi 25 harusnya 17. Maka dia akan dapat di sini 17. Dapat sini 17. Nah, berikutnya A dan B sudah, A dan C sudah, sekarang B dan C. B dan C juga ada sini ada 15. Maka B dikurangi, oke, ini jangan lupa 45 kurang 25 dapat 20, dikurangi masing-masing 15, B dan C. 15 dikurangi masing-masing 15. Maka di sini kita dapat pemilih bersih masing-masing, ini 10, ini bernilai 2. Untuk A yang pemilih bersih bernilai 20, pemilih yang cuma memilih B 10, pemilih yang memilih C 2. Dari poin ini sebenarnya sudah kelihatan, maka kemungkinan besar A yang akan jadi B baru C. Tetapi kita coba uji lebih jauh. Karena ini poinnya akan dikalikan 3, maka ini saya coba kalikan 3, ini kalikan 3, ini kalikan 3. Maka ini akan dapat 60. 60 poinnya, ini akan dapat 30, ini akan dapat 6. Dan ingat, kalau dia memilih 2, maka poinnya dibagi 2, jadi setengah. Yang memilih bersih adalah 20, 10, dan 2. Simple saja. 20 dengan 65 sisanya 45, maka yang memilih berdua dia ada. Yang memilih nanti di sini adalah ini dijumlahkan 20 tambah 25, maka dia akan dapat 45. Maka di sini akan ada 45 orang yang memilih ganda. Baru di sini ada 20 tambah 15, dia akan jadi 35 orang yang memilih ganda. Baru di sini akan ada 25 ditambah 15, dia akan ada
40 orang yang memilih ganda. Tidak akan terlalu signifikan hasilnya, tapi kita tes karena masing-masing dibagi nilai 3 poin dibagi berarti 45 dia akan dikalikan 1,5. Ini kan dikali 3 ya, dikali ini 1,5 dikali 1,5 ini kali 1,5. Saya apa biar tidak dikerjakan saja, tapi kalaupun mau dilanjutkan atau kita memastikan bisa. Oke, maka sini 45 45 kali 1,5 Anda bisa tanpa kalkulator. 45 tambah setengah jadi 45 ada 22,5. Jadi sini 45 ditambah 22,5 harusnya 67,5. 67,5 ini juga 35 kali 1,5 35 tambah setengahnya 35 17,5. Dia akan dapat 57,5. Nanti Anda bisa cek lagi jika saya salah itu. Ini mudah, 40 kali 1,5 akan dapat 60. Maka 60 tambah 67,5 akan lebih dari 30 tambah 57,5 akan lebih dari 6 ditambah 60. Maka ini jadi ketua. Ini yang berikutnya, sekretaris kah? Coba cek lihat soalnya. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Maka ini ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, ini prinsip cara mengerjakan ringkas saja, ini cakaran saja. Anda bisa mengerjakan jauh lebih rapi jika Anda sudah belajar banyak tentang teori himpunan. Akan belajar gabungan dan selisih atau irisan saya. Irisan akan dapat poinnya seperti jadi ketua, jadi A, B, dan C masing-masing ketua, wakil ketua, sekretaris, atau kita tinggal uji di sini. Kuak akan menjadi wakil ketua, kita sudah tahu Kuak adalah ketua, jika salah. Quick akan jadi sekretaris, seharusnya Quick adalah wakil ketua, Quick adalah sekretaris. Ya, secara teori ini yang betul, tapi kita tes. Quick akan menjadi ketua, salah. Quick akan menjadi wakil ketua, tidak. Maka yang benar adalah Quick akan menjadi sekretaris. Nah, itu cara mengerjakannya sederhana sekali, tetapi karena ini soalnya dalam bentuk soal cerita, Anda tinggal pintar-pintar bagaimana Anda membuat model matematikanya. Ini adalah jawaban versi saya. Anda bisa belajar dari sumber lain dengan cara yang berbeda. Jika ada kekeliruan di dalam mengerjakan, nanti akan dikoreksi. Oke, kita berikutnya ke nomor selanjutnya, nomor 3. Saya coba siapkan dulu soalnya. Ya, ini soal berikutnya saya sudah siapkan. Anda bisa baca soalnya lengkapnya di OSNK tahun 2022 soal nomor 3. Ini bentuk-bentuk soal matematika. Jika N adalah bilangan bulat positif yang memiliki persamaan sekian, berapakah digit terakhir dari nilai N jika dipangkatkan 22? Ya, ciri khasnya kalau pakai menggunakan menjawab soal OSNK biasanya memang ada angka 2022 untuk pangkat, kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau misalnya tahun 2004 ya berarti siap-siap saja mungkin pangkat akan jadi seperti ini, ada pangkat 2024 atau yang sejenisnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus melihat beberapa yang diketahui. Ini tidak perlu model matematika yang rumit karena di sini sudah tidak seperti soal sebelumnya. Ini sudah sangat jelas, kita tinggal mencari nilai N-nya. Tapi bagaimana cara mencari nilai N-nya? Mungkin di kelas 10 atau kelas 11 Anda sudah belajar tentang fungsi eksponen, Anda sudah belajar tentang persamaan kuadrat, Anda sudah belajar tentang suku banyak. Nah, ini ya ada cukup banyak kaitan dengan hal tersebut. Saya coba tuliskan kembali persamaannya. Oke, tapi kalau Anda kerjakan nanti karena waktunya sangat singkat, Anda cuma cukup tuliskan poin-poin pentingnya saja, tidak perlu terlalu rinci. Ini ada 7. Ini cukup besar, 7 dipangkatkan. Pangkatnya dalam bentuk persamaan digit 4 atau ya kalau suku banyak derajatnya 4, N pangkat 4. Coba perbaiki P-nya dulu. Terus N pangkat 4 dikurangi 3 N start P-nya tidak baik. N pangkat 2 dikurangi 4
sama dengan, oke sebentar ya. Ya, berikut persamaannya saya sudah coba tuliskan. Ada persamaan, kalau persamaan jelas di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan sama dengan. Ini akan mudah kalau bilangan pokoknya sama, yaitu 7 dan di sini 7, 11 dan di sini 11 misalnya. Tapi karena ini bilangan karena ini berbeda, maka kita tidak langsung bilang yang di pangkat sini sama dengan yang di pangkat sini. Seperti misalnya kalau saya tuliskan 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 misalnya, 2 pangkat 3 dia sama dengan 2 pangkat X, maka sini kita bisa bilang 3 sama dengan X. Tapi karena ini berbeda, maka kita tidak bisa katakan seperti itu. Nah, trik apa? Kadang-kadang makanya kita tidak terlalu berpikir terlalu sulit. Kadang ada trik-trik tertentu untuk mengerjakan, atau kita kerjakan dengan cara tradisional. Oke, Anda sudah melihat dan sudah mencoba menyelidiki. Nah, kita coba lihat. Kalau kasusnya seperti ini, maka kita bisa mengasumsikan 3 sama dengan X. Tetapi dalam kasus ini, bilangannya berbeda. Di sini 7, di sini 11. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata pangkatnya itu sama. N pangkat 4 kurang 3, N pangkat 2 kurang 4. Di sebelahnya juga sama, N pangkat 4 kurang 3, N pangkat 2 kurang 4. Nah, di sini 7, di sini 11. Kira-kira apakah yang maka hampir tidak mungkin ya, kira kurang lebih kecil kemungkinan kita akan mendapat bilangannya 7 pangkat berapa sama dengan 11 pangkat berapa. Itu kecil kemungkinan. Kita bisa mencari 7 pangkat 1. Kita bisa mencari sini 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, pangkat 1, pangkat 2, sini dapat 7, ini dapat 49, 7 pangkat 3, 243, kalau tidak salah, 240, 49 dikali 7, 1, ya, kita atas 49 kali 7 dapat 193, kalau tidak salah itu. Alat 200 ya. Ini dapat 200. Oh, 343. Bukan 243, 343. Nah, kita akan coba cek apakah ini akan sama enggak. Akan dapat enggak yang sama, 11 pangkat 1 akan dapat 11, 11 pangkat 2 akan dapat 121, dipangkatkan 11 dipangkatkan 3, dia akan dapat 1331. Ini bilangan segitiga Pascal. Kalau Anda belum pernah belajar, nanti kesempatan berikutnya Anda bisa cari di internet. Hampir kecil kemungkinan akan dapat formasi seperti ini. Maka yang paling mungkin hanyalah jika 7 dipangkatkan 0, dia sama dengan 11 dipangkatkan 0. Sebab 7 pangkat 0, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 dia adalah 1, kecuali dirinya sendiri. 1. Maka kita mungkin tidak akan terjadi bahwa pangkatnya 0. Maka kita harus mengasumsikan sini pangkatnya 0. N pangkat 4 kurang 3, N pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Kita bisa memfaktorkannya. Kalau Anda punya cukup, Anda sudah bisa memfaktorkan, silakan memfaktorkannya. Atau kita lihat dari opsinya saja. Di sini opsi dikatakan bahwa N itu kalau dipangkatkan akan jadi digit terakhir. Sedangkan dari opsi sini digit terakhirnya adalah 2, 4, 8, 0, dan 6. Maka gampangnya, kalau misalnya di sini kalau N-nya pangkatnya 1, misalnya N sama dengan 1, di saat kita masukkan di sini, jelas dia ini 1 pangkat 1, substitusi ya. N pangkat 1 sini akan dapat 1 pangkat 4 dikurangi 3, maka dapat 1 kurang 3 kurang 4, dia tidak akan dapat 0. 1 kurang 3 kurang 4, dia akan dapat 1 kurang 7, dia akan dapat negatif 6, tidak dapat. Bagaimana kalau 2 misalnya? N sama dengan 2. Maka kita akan coba substitusi ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 dia akan dapat 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian 3 kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, 4 ya kali 4, 12. Kemudian di sini kurang, ternyata ini pas. Ini benar ya. Ini benar bahwa ternyata ini memenuhi. Kalau N kurang 2, N sama dengan 2. Ternyata kalau N sama dengan 2
Ada N yang lainnya, kita belum faktorkannya. Maka asumsi kita adalah N, karena di sini dibilang N-nya bernilai positif, kita bisa dapat saja ini. Mudah saja kita coba saja ini 2. Sebenarnya sudah terlihat dari belakangnya, tapi kita bisa. Jadi kita tidak perlu, untuk kasus ini tidak perlu terlalu panjang untuk memfaktorkan, karena kita cuma lihat hasil pangkat terakhir dari N itu kalau dipangkatkan 2022. Nah, kita coba tes. Kenapa saya langsung buat seperti ini, pangkatnya 2, sebab kalau 2 dipangkatkan 1, dia akan dapat 2. 2 dipangkatkan 2, dia akan dapat 4. 2 dipangkatkan 3, dia akan dapat 8. Kemudian dan seterusnya, 2 dipangkatkan 4, dia akan dapat 16. 2 dipangkatkan 5, dia akan dapat 32. Ntar saya coba tulis di sampingnya. 2 dipangkatkan 5, dia dapat 32. 2 dipangkat 6, dia dapat 64, hanya kelipatan-kelipatannya. 2 pangkat 7, dia akan dapat 128. 2 pangkat 8, kelipatannya 256, 512, dan seterusnya. Kita cukup cari ekornya. Coba lihat ekornya. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Ternyata dari perkalian dari kita pengujian sampai 2 pangkat 8, kita sudah dapat polanya, bahwa dia tidak akan lari dari 2, 4, 8, 6. Maka kita tinggal tes saja. 2022 itu nanti kelipatannya berapa? Kelipatannya dengan kelipatan 4 ya. Maka 2022 jelas 2000 adalah kelipatan 4 ya. 2000 kelipatan 4, dan tinggal cek 22-nya. 2000 kelipatan 4, 22-nya itu apa? Maka 22 jelas 20 kelipatan 4, maka adalah 2. Tinggal cari 2 sini. Maka kita lihat angka yang keduanya berapa? Ini yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Maka digit terakhir dari 2 pangkat 2022 sama dengan 4. Cukup sederhana, akan tetapi menantang, dan Anda bisa sedikit tersesat kalau Anda mencoba untuk memfaktorkan. Meskipun itu cara matematika yang benar ya. Maka untuk kasus ini kita berpikir sederhana saja bahwa 7 pangkat bilangan yang sama hampir tidak mungkin dapat sama. Tidak mungkin dia, ini teori ini perlu diuji lagi ya, tapi untuk saat ini saya bilang tidak mungkin dia akan dapat 11 pangkat bilangan yang sama, karena secara matematika itu tidak mungkin, karena 7 itu lebih kurang dari 11. Maka yang paling mungkin hanyalah 7 pangkat 0 sama dengan 11 pangkat 0. Maka oke, kita terjawab nomor 3 sama dengan 4. Jika Anda mendapat sumber yang lain, silahkan Anda bandingkan, dan Anda mungkin kita nanti koreksi berikutnya. Berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 hampir serupa ya dengan soal nomor 3 yang tadi. Kita coba lihat kembali soal nomor 3. Ini soal tentang perpangkatan ya, eksponen. Nah, soalnya sudah saya tempatkan di sini. Berapakah nilai digit terakhir dari 76.000 sekian dipangkatkan 5 dikali 12.000 sekian dipangkatkan 9? Nah, ketika melihat soal seperti ini, maka hampir tidak mungkin kita mengerjakannya mencari hasil akhir. Di sini tidak mencari hasil akhirnya berapa. Dengan komputer sekalipun, dengan Anda coba program seperti Excel, itu maka digitnya terbatas. Jadi kalau sudah digit tertentu, dia tidak akan menampilkan hasil lagi. Maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang tepat. Mungkin dengan komputer yang jauh lebih tinggi, dengan aplikasi yang jauh lebih prosesor jauh lebih bagus, akan dapat hasilnya. Tapi dengan cara manual tidak bisa. Maka karena hampir tidak mungkin lah dengan cara manual, kita pikirkan bagaimana cara mencari ini. Nah, ternyata pertanyaannya adalah berapakah digit yang terakhir. Jika melihat digit terakhir, maka sudah seharusnya kita melihat digit yang terakhir juga dari masing-masing sukunya. Ini 76.000 sekian, digit terakhirnya 7. Oke, kita ambil sini, maka akan ada 7 dipangkatkan 5. 12.000 sekian, digit terakhirnya 7. Maka kita akan fokus ke 7 dipangkatkan 9.
Tapi kita hanya fokus dari digit terakhirnya karena pertanyaannya berapakah digit terakhir. Tidak di digit pertama ya. Kalau digit pertama tidak mungkin kita mencarinya. Digit kedua masih mungkin, digit pertama ataupun kedua masih mungkin. Nah, karena ini digit yang terakhir, kita fokus ke, saya sebut saja ini A. Kita sebut ke part A, bagian A-nya 7 pangkat 5. Nah, kita start dari 7 pangkat 1 dulu ya. 7 pangkat 1 sama dengan 7. 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 adalah, oke, saya buat seperti ini. Saya ganti begini saja. 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Ini untuk bagiannya A. Maka 7 digit pertama 7, setelah dikali 7 dapat 49. Kita ambil 9-nya. 9 dikali 7 dapat 63. Kita ambil 3-nya. 3 kali 7 dapat 21. Kita ambil 1-nya. 1 kali 7 dia dapat 7. Nah, maka kita akan dapat, kalau polanya 7, kita sudah lihat ada, kalau perkalian 7, kita sudah ada lihat polanya nanti 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Nah, sini kita ambil 7 yang terakhir. Nah, pada part yang B, bertepatan digitnya sama 7, berarti kita teruskan saja dari sini. Sebanyak 9 kali, ini kan sudah 5. Dan tinggal tambah 4. Tanpa menuliskan ini pun Anda sudah bisa lihat polanya. Di sini 7931 perkalian 7 sebanyak 4 kali, baru 7931 juga pasti perkalian 7 sebanyak 4 kali per digit yang ke-9, pasti dia adalah 7. Maka kita sudah lihat, maka kalau pada part yang B, digit yang terakhir adalah 7. Nah, kalau pada part yang A, digit yang terakhir dia adalah 79317, digit yang pakai adalah 7. Kalau pada part yang ke B, digit yang terakhir juga adalah 7. Berarti 7 kali 7 nanti akan dapat 49. Maka kita lihat, maka kesimpulannya dia akan dapat 9. Oke, demikian penjelasan sederhana untuk soal nomor 4. Jika Anda memiliki perhitungan yang berbeda dan Anda merasa ini keliru, silakan bisa diinfokan ke saya, atau yang penting cukup Anda tahu saja. Kita coba soal yang ke-5. Soal nomor 5. Saya siapkan dulu. Untuk soal yang ini, Anda bisa melihat di sini, kalau Anda belajar peluang di awal-awal, mungkin sudah belajar, Anda akan belajar aturan penjumlahan atau plus aturan perkalian. Mungkin Anda pernah belajar bagaimana menghubungkan kota 2 atau 3 kota dengan jalur tertentu. Atau juga topik ini bisa tentang teori graf, di mana di SMA ini sama sekali, setahu saya, ini tidak pernah diajarkan di kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka. Nanti dicek, jika koreksi jika saya belum mengecek, mungkin ada materi terbaru. Tetapi ini teori graf, jadi Anda bisa cek tentang teori graf. Teori graf itu pada dasarnya menghubungkan kita titik dan titik tertentu. Anda bisa search sendiri untuk landasan teori. Cuma memang teori graf itu pembahasannya di SMA tidak tertulis secara langsung, tetapi sudah tersirat sebenarnya. Mari kita coba analisa soal berikut. Diketahui ada 6 kota A, B, C, D, F dengan sudah tertera di DNA yang ada. 2 kota dikatakan terhubung jika ada jalan divisualisikan secara garis yang menghubungkan keduanya dengan jarak dalam kilometer. Ada seorang namanya Pak Dengklek ditugasi untuk memasang kabel internet di atas beberapa jalan yang ada, sedemikian sehingga setiap kota bisa terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kota lainnya. Berapa panjang kabel minimal yang harus disiapkan oleh Pak Dengklek? Jadi untuk 9 sini ternyata tidak melambangkan berapa banyak jalan dari F ke E, tapi melambangkan berapa kilometer dari F ke E. Nah, pertanyaan sini, berapa panjang kabel minimal yang harus disiapkan oleh Pak Dengklek? Ini bisa gampang-gampang, susah silakan kasih waktu coba analisa dulu. Ya, bisa Anda pause video ini untuk berpikir, atau mungkin jika sudah pernah membuat, kita coba cek. Nah, asumsinya sebenarnya jika menghubungkan kota ini secara langsung,
jika ingin menghubungkan kota ini secara langsung ya, misalnya dibilang sini secara langsung, maka kita bisa langsung saja menjumlahkan semua ini. Jadi untuk menghubungkan ke kota E misalnya wajib untuk menghubungkan dari A ke E, maka wajib tarik kabel dan seterusnya itu secara langsung. Tapi karena dibilang secara tidak langsung, berarti asumsinya kita tidak menjumlahkan semua yang ada di sini. Kita mana cari jalur terpendek, misalnya kita dari A mau menuju D ya. Kita dari A mau menuju D. Kita bisa menyambungkan A lewat F lewat E, berarti 14 tambah 9 tambah 6. Atau kita bisa lewat A ke C ke D, 9 tambah 11. Atau bisa A ke C ke F ke E ke D. Atau kita bisa, hanya ada angka 1 ya, kita bisa lewat A ke B. Nah dari B kita mau pilih mana? B ke C ke D akan dapat 1 tambah 10 tambah, atau langsung A ke D. Maka untuk A ke D kita akan jauh lebih mudah. Saya coba hapus dulu tulisannya. Untuk A ke D ya. Untuk A di sini misalnya ada A, ini ada A, ini ada B. Asumsinya ini kita pilih yang jalur B, kemudian kita ke sini jalur D. Maka asumsinya adalah A telah terhubung ke D. A telah terhubung ke D tetapi melewati B. Nah sekarang bagaimana supaya bisa terhubung ke kota yang lain misalnya? Kita pura-pura, jadi untuk start awal misalnya cara berpikir kurang lebih seperti itu. Anda bisa pause video ini untuk memikirkan alternatif menurut Anda sendiri. Nah berikutnya, kalau misalnya dari A ke A kita mau sambungkan ke F ya. A kita mau sambungkan ke F. Kalau kita langsung tembak A ke F kita dapat 14. Tetapi kalau kita lewat C, kalau kita lewat C ternyata lebih pendek, 9 ditambah 2. Ternyata kalau kita tidak secara langsung di sini 9 ditambah 2 daripada kita langsung A ke F. Nah sekarang secara teori A ke C ke B ke D ke F sudah terhubung secara tidak langsung. Kita tidak perlu menghubungkan C dan B karena di sini dibilang bisa terhubung secara tidak langsung. Maka kita tinggal menghitung saja, kita tinggal mencari jarak dari kota apa yang belumnya A, kota E. Nah, kota E tidak ada jalan lain kota E selain harus lewat F dan harus lewat D. Berarti sini 9 dan di sini maafkan tulisan saya tidak terlalu baik kali ini. 9, nah berarti ada 9, di sini ada 9. Oh, saya start dari A ke B ya supaya lebih rapi. Ini A ke B ada 1 ditambah B ke D ada 15. 1 tambah 15 bar ditambah 6 ditambah kemudian ditambah berapa lagi? Ditambah 1 tambah 15 tambah 6 tambah 9 tambah 2 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 2 tambah 9. Silakan hitung saja apakah ada di opsinya. Itu kalau dengan asumsi ya, ini dengan asumsi bahwa semua kota saling terhubung. Maka kita bisa enggak kita putuskan di kota tertentu misalnya. Kalau misalnya kita hilangkan 6 ya, ini kan kita saling terhubung satu sama lainnya. Sekarang kalau ini 6 saya hapus, maka asumsinya A sebenarnya sudah terhubung ini D dan E sudah terhubung tapi jalurnya panjang. Ini sudah terhubung jalurnya panjang. Jadi jalur mana yang kita mau hapus antara A 6 9 2 9 1 15. Kita hapus salah satu jalur ini, tetap semua kota sudah saling terhubung. Jadi ini asumsinya yang saya jumlahkan pertama adalah semua kota saling terhubung dan dia memang saling terhubung satu sama lainnya, tidak ada garis putusnya. Tapi karena di soal dibilang bahwa yang penting dia terhubung ya, mungkin bahasa sehari-hari begitu. Berarti sebenarnya kita bisa mengeliminasi salah satu. 1 atau 9 atau 2 atau 9 atau 6 atau 15. Tentunya kalau mencari jarak terpendek kita cari yang 15. Meskipun sebenarnya tidak efektif karena kalau pakai jaringan internet namanya kota E dan dia lebih mudah terhubung dari kota E ke D. Misalnya ada servernya di kota E, servernya di kota D dan dia harus berputar bolak-balik yang lain, maka akan sedikit lebih lama, biayanya juga sebenarnya agak kelihatan lebih murah tapi sebenarnya akan jauh lebih ribet, lebih besar ya.
Coba kita jumlahkan ini dengan 15 dulu ya. Ini 9 tambah 9, 18. 18 tambah 2 dapat 20, tambah 6, 26. 26 tambah 15 dia akan dapat 41, tambah 2 dapat 42. 42 kalau kita kurangi 15, kita hilangkan yang paling besar ya. In totalnya adalah 42, saling terhubung satu sama lain, tidak ada putus ya. Tapi kalau kita kurangi 15, maka di sini 42 dikurangi 15, maka dia akan dapat berapa? Ya, dia akan dapat 27. Maka ini adalah jarak terpendek. Itu cara melihat teori graf. Teori graf sangat-sangat, cuma sayang sekali di SMA sama sekali belum pernah ajarkan, nanti ajarkan secara di kuliah perkuliahan. Oke, itu nomor 27. Jika Anda punya alternatif lain yang mungkin tidak saya lihat, karena juga pertama kali saya melihat soal ini, Anda silakan bisa hubungi saya atau Anda langsung perbaiki saja. Oke, berarti dapat 27. Nah, kita coba cek apakah masih bisa ke soal berikutnya. Untuk sebentar, ini sudah 37 menit. Saya akhiri saya di sini dulu untuk part ini. Jadi kita sudah belajar beberapa dari aritmatik. Dari aritmatik kita sudah belajar mungkin cuma berapa nomor ya ini. Ya 4 nomor saja, kita cuma belajar 4 nomor. Nanti catatan ini saya coba akan upload di nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 5 Anda bisa pelajari lebih tentang teori graf. Oke, untuk Anda bisa coba soal nomor tahun 2023 dengan materi yang mirip ya. Harusnya Anda bisa jawab tanpa melihat cheating ya, tanpa mencari sumber jawaban di internet. Ini jawaban versi saya. Jika Anda punya pendapat yang lain, Anda bisa hubungi saya ataupun Anda langsung perbaiki saja. Demikian dan terima kasih. Mungkin part yang ketiga nanti diupload beberapa waktu dari video ini di publish. Video ini hanya untuk kalangan terbatas, jadi hanya untuk yang menerima link saja. Ada beberapa yang mempersiapkan OSN. Semoga dapat bermanfaat. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa hubungi secara langsung saya di email. Saya akan cantumkan email saya di link deskripsi. Demikian dan terima kasih.